Selamat siang, perkenalkan nama saya Aulia Damayanti dari kelas MJ 403 Prodi Manajemen. Jadi di era modern ini meningkatkan kesadaran akan kesehatan dan keberlanjutan lingkungan telah mendorong banyak orang untuk mengevaluasi kembali pilihan makanan mereka. Salah satu dilema terbesar yang dihadapi konsumen saat ini itu memilih antara makanan organik dan makanan konvensional. Dengan berbagai klaim mengenai manfaat kesehatan dan dampak lingkungan, keputusan ini sering kali tidak mudah. Jadi saya memilih untuk menulis artikel ini karena saat ini saya sedang mempelajari makanan organik dan terlibat langsung dalam dunia ini. Jadi saya sebagai sukarelawan di sebuah toko organik dekat tempat tinggal saya. Jadi pengalaman ini memberikan saya wawasan langsung tentang proses, manfaat, dan tantangan yang dihadapi dalam produksi dan distribusi makanan organik. Dengan ini saya berharap dapat menyebarkan pengetahuan yang saya peroleh dan membantu orang lain membuat keputusan yang lebih informasi tentang konsumsi makanan mereka. Selain itu, saya juga ingin berbagi informasi mengenai bagaimana makanan organik dapat berkontribusi pada kesehatan pribadi dan keberlanjutan lingkungan, serta memberikan panduan praktis bagi mereka yang ingin memulai atau lebih memahami gaya hidup organik. Jadi tujuan saya yaitu panduan lengkap tentang perbedaan antara makanan organik dan konvensional, serta mengeksplorasi manfaat dan tantangan masing-masing pilihan. Jadi mari kita lebih dalam untuk membantu kalian membuat keputusan yang lebih bijak dan informasi terkait konsumsi makanan yang sesuai dengan nilai dan preferensi masing-masing ya. Jadi apa sih itu makanan organik? Jadi makanan organik itu produk yang diproduksi, diproses, dan dikemas tanpa menggunakan bahan kimia sintetis seperti pestisida, herbisida, dan pupuk kimia. Jadi ini mencakup berbagai jenis produk seperti buah, sayur, susu, daging, dan bahkan kapas. Pertanian organik mengintegrasikan pengetahuan ilmiah modern dengan metode pertanian tradisional untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan. Jadi pertanian organik modern itu tidak berarti kembali ke praktik pertanian tempo dulu atau kuno ya. Sebaliknya, pertanian organik menggabungkan pengetahuan ilmiah modern dengan teknik-teknik tradisional untuk mendukung keberlanjutan. Contohnya termasuk kesehatan tanah. Jadi kesehatan tanah tersebut yaitu petani organik menggunakan kompos, tanaman hijau, dan rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah. Kemudian itu pengendalian hama. Jadi mereka tekniknya seperti pengendalian biologis dan metode mekanis menggantikan pestisida sintetis. Jadi perbedaan nutrisi. Jadi saat ini belum ada bukti yang kuat bahwa makanan organik memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan makanan konvensional. Perbedaan utamanya terletak pada residu pestisida dan penggunaan antibiotik. Jadi yang residu pestisida itu makanan organik biasanya memiliki
residu pestisida yang lebih rendah. Banyak pestisida sintetis yang terkait dengan berbagai resiko kesehatan, sedangkan penggunaan antibiotik, pertanian organik membatasi penggunaan antibiotik pada hewan yang membantu mengurangi resiko resistensi antibiotik. Masalah kesehatan masyarakat yang serius ya, seperti masalah kesehatan masyarakat yang serius. Namun ada pun dampak lingkungan. Jadi dampak lingkungan dari pertanian organik sering dipuji karena manfaatnya terhadap lingkungan, yaitu mengurangi polusi, efisiensi sumber daya, dan keanekaragaman. Jadi dengan pengurangan polusi, metode organik mengurangi pencemaran air tanah karena tidak menggunakan pupuk dan pestisida sintetis. Jadi efisiensi sumber dayanya itu pertanian organik cenderung menggunakan energi dan air lebih sedikit dibanding dengan metode konvensional. Keanekaragaman hayati itu praktik organik mendukung keanekaragaman dan ekosistem yang lebih sehat dengan menghindari bahan kimia yang berbahaya. Adapun dengan kesejahteraan hewan, jadi pertanian organik juga mencakup produk hewan seperti hewani seperti kondisi hidup dan penggunaan antibiotik ya. Jadi dengan kondisi hidup, petani organik berusaha menyediakan kondisi hidup yang mendukung perilaku alami hewan dan meningkatkan kesejahteraan hewan itu sendiri. Dengan penggunaan antibiotik, pertanian organik membatasi penggunaan antibiotik untuk mengurangi risiko berkembangnya bakteri resisten antibiotik. Namun adapun proses konversi ke status organik, jadi mengubah lahan menjadi organik melibatkan proses yang ketat seperti sertifikasi dan pemantauan. Jadi jika ingin mengubahnya itu, sertifikasi lahan harus bebas dari bahan terlarang selama kurang lebih 3 tahun sebelum dapat disertifikasi organik oleh organisasi seperti National Organic Program atau yang sering disebut NOP. Dan pemantauan, jadi petani organik yang telah disertifikasi menjalani inspeksi rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap standar organik. Dan adapun pertimbangan biaya, jadi makanan organik sering sekali memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan makanan konvensional. Harga yang lebih tinggi itu sering sekali mencerminkan biaya produksi yang sesungguhnya. Contohnya, pertanian organik umumnya memiliki biaya produksi yang lebih tinggi karena praktik yang lebih intensif dan hasil panen yang lebih rendah. Ada juga permintaan pasar ya, permintaan yang tinggi dan pertimbangan rantai pasokan juga mempengaruhi harga produk organik itu sendiri. Namun adapun dengan membeli makanan organik sendiri ya, itu ada beberapa keuntungan. Jadi makanan organik kini semakin mudah diakseskan dengan cara pembelian langsung melalui pasar petani atau toko retail. Jadi pembelian langsung itu kalian dapat membeli langsung dari petani melalui kios pertanian dan program pertanian yang didukung masyarakat. Jika melalui pasar petani itu banyak
pasar lokal yang menawarkan berbagai produk organik. Lalu kalau toko retail atau toko-toko itu bagian organik di toko bahan makanan dan toko khusus mempermudah pencarian produk organik. Jadi biasanya kalau di toko retail itu ada memang khusus tempat produk organik gitu. Jadi mereka biasanya tidak mencampurkannya. Ya, adapun seperti yang saya sebutkan tadi, alasan saya itu karena ya saya sedang mempelajari makanan organik dan terlibat langsung di dunia ini sebagai sukarelawan di sebuah toko organik di mana saya sedang tinggal saat ini. Namun kesimpulan dari semuanya ini itu memilih antara makanan organik dan makanan konvensional melibatkan pertimbangan berbagai faktor, termasuk dampak lingkungan itu sendiri, kekhawatiran kesehatan, dan biaya. Meskipun makanan organik ini belum terbukti secara signifikan lebih bergizi, manfaatnya dalam hal pengurangan paparan bahan kimia. Jadi jika ingin terhindar dari bahan kimia itu, makanan organik itu sangat bagus ya. Apalagi juga untuk kesehatan, seperti ada beberapa orang yang kayak memiliki penyakit tertentu, jadi mereka tidak diperbolehkan makan makanan yang tidak organik gitu. Jadi mereka harus makan makanan yang organik yang tidak ada kadar-kadar ilmiahnya gitu. Jadi juga praktik lingkungan yang lebih baik dan kesejahteraan hewan itu sangat penting. Dengan membaca label dan memahami praktik produksi, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih bijak sesuai dengan nilai dan preferensi masing-masingnya. Jadi sebenarnya juga makanan organik itu tergantung kita sendiri ya. Ada juga beberapa orang itu kayak benar-benar harus makan yang organik saja. Saya sendiri sedang mencoba memakan makanan organik sendiri, berusaha meskipun terkadang harganya memang lumayan mahal. Jadi ya begitulah. Jadi sekian dari hal atau presentasi yang saya sampaikan. Sampai ketemu di tugas atau kegiatan berikutnya. Namun saya juga ingin memberikan referensi dari beberapa sumber-sumber yang saya dapatkan. Jadi itu saya dapat dari Health Guide Healthy Eating Organic Food dalam sebuah website, dan ada juga website yang lain, dan saya juga dapat sumber ini juga dari salah satu kayak PDF dari Exploring the Benefit of Organic Farming for Health and the Environment. Jadi ya dari situ. Terima kasih. Assalamualaikum.